Amin. Sekali lagi saya sapa. Apa kabarnya saudara? Amin. Saya undang berdiri, kita beri kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji syukur ya kita boleh kembali bertemu pada hari ini. Karena kasih setia Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berharga, semua yang mulia, semua yang berarti dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami punya Engkau Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan itu kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, yang mulia, yang berharga. Oh, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang berarti dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Amin. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan.
Inilah isi hati kami Tuhan. Kami beri yang terbaik buat Engkau Yesus, yang mulia, yang berarti dalam hidup kami Tuhan. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Kau Yesus. Kami berikan yang mulia, yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Syukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia memeliharakan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siap kita boleh menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan Yesus, karena Dia yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Hati yang bersyukur kami bawa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan, Allah yang penuh kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur mempunyai Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan, yang mengajarkan setiap kami Tuhan, yang membimbing setiap kami Tuhan. Kami hidup kami Bapa, biar sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh bangun Tuhan, kami boleh menghirup udara Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami beri yang terbaik buat Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia
buka dalam doa. Semua yang mulia, semua yang berarti, hanyalah bagimu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Bapak bahwa ini kesempatan buat kami. Kalau kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami bersyukur. Karena kami tahu ada banyak orang, jutaan orang, bahkan ratusan juta orang. Mereka merindukan untuk mereka boleh beribadah bersama. Namun karena pandemi ini mereka nggak bisa sama-sama. Tapi kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Mari Roh Kudus Kau bawa kami semua Tuhan. Untuk kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau secara korporat Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan-Mu. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh memuji-muji-Mu. Kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami. Dan kami percaya Kau akan pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Sehingga sungguh ibadah ini boleh menjadi satu persembahan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kita siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita mau siap memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin saudara. Hanya Kau, amin. Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Haleluya. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Memintas tangannya. Yesus Kaulah. Amin. Yesus Raja mulia. Amin saudara. Sungguh ajaib Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan amin. Oh, amin Yesus. Oh. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau, amin Yesus.
Tuhan. Haleluya, Engkau agung dan perkasa Tuhan. Haleluya, Engkau sumber kemenangan kami Yesus. Haleluya. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, sama-sama katakan ajaib Kau. Amin. Amin saudara. Haleluya. Amin Yesus. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Haleluya. Meminta sembahnya. Yesus Kaulah. Haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Katakan Raja mulia. Amin. Yesuslah Raja mulia. Amin saudara. Sungguh ajaib. Kalau tadi Bapak Hengki bilang bahwa kita ada di sini, itu suatu anugerah ya. Kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Tidak terbatas dengan kondisi, tidak terbatas dengan masker kita, tapi kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Kita mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Ajarku berdiam, amin, dekat di hati-Mu. Di saat Kau berpaling, temukan cinta-Mu. Amin saudara. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam kasih yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Yes, amin saudara. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan, amin saudara, menceritakan kasih-Mu Tuhan. Menurutku berdiam dekat di hati-Mu. Amin saudara. Kita mau berdiam dekat hati Tuhan. Haleluya. Biar kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Haleluya. Oh. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Amin Yesus. Oh, inilah rinduku, hidupku
makan Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam di hati-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, hidupku, hidupku. Amin Yesus. Hidup kami hanya buat Engkau Tuhan. Segenap hati kami Tuhan akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Benar Yesus. Ajar kami Tuhan untuk berdiam dekat hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Yesus. Kiralah bala-bala sikiralah bala. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan. Kiralah bala-bala sikiralah bala. Kiralah bala sikiralah. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Yesus. Kiralah bala sikiralah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan membawa kami Tuhan untuk mengerti dalam apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah.
indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah. Amin. Katakan hadiratmu, hadiratmu yang membawaku. Terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang amin. Aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hidup. Amin. Katakan sekali lagi hadiratmu, hadiratmu yang aku semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hidup. Sekali katakan hadirat. Amin. Hadiratmu yang membawaku. Terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hidup. Amin. Sekali katakan hadiratmu, hadiratmu yang membawaku. Terima semua janjimu menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hidup dalamku. Saudara, tema kita tetap saudara, ya tema besar kita tentang hikmat, ya. Tapi hari ini kita mau belajar hikmat dari sisi yang lain, saudara. Hikmat adalah mendengarkan nasihat, saudara. Jadi ketika kita mendengarkan nasihat, saudara, kita sedang membuka hati kita untuk kita boleh menerima hikmat, saudara. Ya. Ada banyak orang hari-hari ini, ya di pandemi yang seperti ini, nggak dengar sama kata pemerintah, saudara. Ya. Disuruh nggak boleh demo, saudara. Disuruh nggak boleh kumpul-kumpul, nggak mendengar, saudara. Nggak mendengar nasihat yang baik, saudara. Akhirnya apa? Pandemi ini terus berjalan, saudara. Hari kemarin, saudara, kita udah lewatin Cina, saudara. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan, saudara. Ya, kenapa? Karena banyak orang nggak mau mendengar nasihat, saudara. Ya, karena kita tahu bahwa ketika kita mendengar nasihat, kita menerima hikmat, saudara. Tapi ketika kita menutup diri kita dari nasihat, saudara, kita sedang hidup sebagai orang bodoh, saudara. Kita hidup dengan jalan kita sendiri, saudara. Satu ketika saya dulu pernah dengar tentang, saya tahu lah ya, saya berpikir, nggak perlu mesbah keluarga, yang penting kita punya saat teduh, kita berdoa, kita doain anak-anak kita doain istri kita doain keluarga kita, cukup, saudara. Tapi satu ketika saya dengar sebuah firman Tuhan. Ini nasihat, saudara, ya. Ya, nasihat itu banyak, saudara. Baik lewat khotbah, lewat person to person, saudara. Ya, itu nasihat, saudara. Terus ketika itu saya dapat satu pencerahan gitu, bahwa nasihat itu bunyinya begini. Saya lupa waktu itu yang bagian Pak Karnadi apa Pak Yudi gitu. Udah lama saya lupa. Tapi ketika itu saya langsung ngomong sama istri saya, kita mesti mulai nih mesbah keluarga. Ketika saya dengar nasihat, ya saya lihat anak-anak saya juga, ya kayak begitulah gitu, saudara, ya. Kalau kita suruh saat teduh kan, ayo saat teduh gitu kan. Cuman kan kita sulit untuk kontrolnya, saudara. Kita bingung nih. Kadang-kadang kita tanya, belum. Ya udah, masa kita mau kerasin sih, karena kan ada yang besar juga gitu kan.
Akhirnya ketika nasihat itu saya dengar, saya dapat saudara bahwa mesbah keluarga bukan berbicara tentang diri kita, tapi mesbah keluarga bagaimana kita membangun keluarga kita. Dan kita membangun keluarga kita nggak ada cara lain saudara, kecuali dengan mesbah keluarga. Ketika kita berkumpul sama-sama, kita sedang mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, apa yang kita lakukan saudara, terus menerus di hadapan Tuhan, itu akan mengubah kehidupan atmosfer keluarga kita. Ya. Untuk selanjutnya saya minta istri saya kesaksian dulu deh, ya, dari apa yang kita alami gitu ya. Saya mau melanjutkan cerita suami saya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingat, mesbah keluarga itu kan sudah diajarkan kira-kira beberapa tahun yang lalu. Nah pada saat saya dapat, saya mau melakukan gitu ya. Nah suami saya agak beda, dia bilang, tapi saya nggak terlalu inilah, itu kan pribadi kata dia. Tapi dia melakukan juga, jadi kita mesbah keluarga bersama-sama malam hari waktu itu kita bisanya. Nah cuman bertahan sebulan, 2 bulan mungkin ya. Karena dia berpikir begini, itu kalau mesbah keluarga itu nggak bisa dipaksain. Orang itu kita nggak boleh, hidup itu nggak boleh kayak ini, monoton, kayak rutinitas gitu. Jadi kalau orang mesbah keluarga menurut dia seperti rutinitas gitu. Nah saya bilang, iya tapi walaupun rutinitas, kalau disuruh ya dilakukan aja, nanti pasti Tuhan bekerja gitu ya. Tapi dia beda gitu ya. Nah jadi lambat laun kita tidak mesbah keluarga. Kemudian tapi di hati saya agak masih ada kesel sedikit lah ya sama dia. Saya bilang, itu lu, saya kan kalau bilang sama dia lu gue ya maksudnya. Lu itu kan pemimpin ya, maksudnya kalau pemimpin itu kalau keluarga, lebih bagus kalau yang laki-laki yang memimpin. Saya bisa aja sih memimpin anak-anak gitu ya, tapi lebih bagus kalau kamu yang memimpin, saya bilang. Tapi dia, lu aja kalau lu mau, lu pimpin aja kata dia gitu. Ya sudah, saya jadi akhirnya kalau malam-malam waktu itu saya sempat ajakin anak-anak sama dia juga gitu ya. Mesbah keluarga. Cuma lama-lama hati saya jadi kesel gitu ya. Saya lama-lama jadi kesel, saya pikir begini, ini suami saya kan bukan orang Kristen yang baru ya. Kalau dia orang Kristen yang baru, belum bertumbuh di dalam Tuhan, saya semangat deh pokoknya ngajakin dia supaya dia semakin bertumbuh. Tapi dia kan setiap hari cerita saya firman Tuhan tuh, dia kalau dapat firman Tuhan, bagi firman Tuhan ke saya gitu ya. Terus dia khotbah gitu, jadi saya dalam hati saya kesel gitu, tapi walaupun saya kesel berbulan-bulan, ada juga firman Tuhan yang menguatkan saya, dibilang kalau kamu marah itu boleh tapi jangan sampai berbuat dosa. Kalau ada kata-kata yang mengesalkan gitu ya, jangan sampai keluar dari mulut kita. Biar itu ada di dalam hati kita, kalau kita ngomel gitu ya, biar ada di dalam hati kita, jangan sampai keluar. Walaupun kadang-kadang tidak selalu berhasil, tapi saya ingat ayat itu gitu ya. Nah, sampai akhirnya yang seperti Bapak Hengki bilang, saya nggak tahu ya, tiba-tiba bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia berubah sendiri. Dia tiba-tiba mengajak, ayo kita mesbah keluarga. Jadi udah lama sih ini, udah berbulan-bulan kita udah melakukan mesbah keluarga lagi. Saya percaya itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya akan menutup kesaksian saya, mungkin untuk di sini saya lihat ada anak-anak, ada adik-adik saya yang belum menikah ya. Kalau cari pasangan nih, tante pesen cari yang sudah di dalam Tuhan ya. Jadi kalau sudah di dalam Tuhan ya 50% setidaknya kita nggak terlalu capek ya. Jadi kalau kita kesel gitu ya, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan pun bisa bilang sama pasangan kita, dia bisa merubahkan gitu ya. Jadi kita nggak terlalu sampai bagaimana gitu ya, pergumulan tidak terlalu berat. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah berdoa dengan sesuai dengan firman Tuhan, tapi kok sepertinya Bapak Ibu belum melihat Tuhan bekerja, atau belum merasakan Tuhan bekerja menjawab doa-doa Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa
Tuhan tidak pernah bekerja dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, jadi ketika saya dengar nasihat, saya lakukan. Saudara mau tahu hasilnya? Hasilnya enggak seperti yang saya pikirkan, jauh lebih dari apa yang saya pikirkan. Ya, dulu kita sulit sekali untuk kumpulin anak-anak, kita berempat sama-sama, kita mesbah keluarga itu sulit banget, saudara. Ngantuk lah, entah apalah, ya. Walau kita mesbah keluarga, kita sharing gitu kan satu sama lain. Ayo saksiin tentang apa yang udah didapat. Udah satu dulu belum, ini belum. Gitu, tapi lama-lama mereka udah tanpa keberatan. Ayo, udah jadi kayak apa sih? Gaya hidup. Mau gitu loh. Terus lama-lama saat teduh. Jadi mulai. Jadi kita bagi ini firman setiap hari. Bukan firman kita khusus bahas, enggak. Bagiin apa yang kita udah dapat sih. Nah, terus kita doa buat bangsa dan negara, buat keluarga, buat gereja gitu. Setiap hari kita lakukan. Itu yang terjadi, saudara, ketika kita mendengar nasihat. Ya, saya lupa waktu itu Pak Karnadi, Pak Yudi yang bagiin. Saya ingat, pokoknya itu jadi di hati saya, oh iya benar ya. Itu nasihat, saudara. Ketika misalkan ada orang yang berkhotbah di tempat ini, saudara, dia sedang memberikan nasihat kepada kita, terima, saudara. Ya, bukan hanya orang yang khotbah, mungkin ada adik kita, kakak kita, istri kita, suami kita bicara, saudara. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan, tangkap, saudara. Ya. Satu ketika saya bagiin lagi, saudara. Satu ketika ada teman kita ya, temannya Anita juga teman saya. Itu dia mau nikah, saudara. Dia mau nikah, terus dia cerita. Kita lagi makan bakso sama-sama, dia cerita. Iya, gue kadang-kadang sama calon gue itu suka pukul-pukulan loh. Kaget, suka pukul-pukulan. Belum nikah udah pukul-pukulan, saudara. Saya kasih nasihat ketika itu. Saya ceritain, udah jangan, berarti udah saya taunya sih suaminya belum lahir baru, udah janganlah. Ini percuma kalau terusin, ntar lo begini. Pokoknya saya nasihatin ketika itu. Tapi dia nggak mau dengar nasihat, saudara. Jalan terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya mereka menikah, ya. Pindahlah ke daerah, dia kan dokter gigi juga, jadi waktu itu praktek di Jawa Tengah gitu ya. Terus dia sama suaminya, terus dia hamil. Hamil suaminya belum kenal Tuhan nih. Suaminya dapat bisikan dari asuknya. Saya nggak tahu asuk ya, om tuh asuk ya. Bisikan dari itunya, itu gugurin tuh kandungan istri lo. Saya digugurin, saudara, dipaksa akhirnya gugurin, saudara. Nah sejak itu konflik itu tambah parah. Akhirnya mereka cerai, saudara. Dari awal kalau dia dengerin nasihat, saya percaya hidupnya lebih bahagia. Betul nggak, saudara? Jadi ketika kita mendengar nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, kita mendengar hikmat. Sudah kita lihat dari Amsal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ya, kita baca sama-sama. Sudah dapat, saudara? Saya undang saudara bangkit berdiri. Karena nanti waktu pas Kisah Naaman, saudara kalau baca kebanyakan ya. Ya, kita baca Amsal 12 ayat 15. 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Silakan duduk Bapak Ibu. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak, saudara. Jadi ketika kita mendengar nasihat, ya, terutama yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita dikatakan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, saudara. Ada 3 jenis orang, saudara. Yang pertama, orang yang mau mendengarkan nasihat tanpa menyaring. Ya, kalau dia punya kerinduan, kalau dia punya rencana, atau dia punya permasalahan, dia cerita ke banyak orang, saudara. Ke si A, ke B, ke C, D, E, F, G, gitu. Ya, sampai Z, saudara. Cerita. Dan semua itu kasih nasihat, betul nggak, saudara? Biasanya orang kalau diceritain masalah gitu ya, mau orang Kristen, mau bukan orang Kristen, biasanya kasih nasihat. Semua kasih nasihat. Sampai ke tukang-tukang beca minta nasihat, siapa minta nasihat, saudara.
terima nasihat. Tapi ketika dia terima semua nasihat, dia bingung, saudara. Banyak banget nasihatnya ya, A sampai Z. Yang J nasihatnya apa ya? Gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil keputusan, saudara, karena terlalu banyak, saudara, nasihat yang masuk ke dia dan dia nggak bisa nyaring, saudara. Orang ini juga bukan orang yang berhikmat. Orang berhikmat nggak selalu harus bicara ke semua orang dan menerima nasihat dari semua orang. Tapi mulai memilah-milah mana orang yang tepat untuk kita minta nasihat, saudara. Yang kedua adalah orang yang dia nggak mau nerima nasihat. Dia udah bentengin dirinya. Seandainya kata dia cerita ke orang, dia bukan mau dengerin nasihat sebetulnya. Tapi dia mau pembenaran dari seseorang. Misalkan kayak teman saya, ya. Tapi ini dia cerita sih setelah dia udah masuk pengadilan, udah mau ketuk palu, mau cerai, saudara. Saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Dia cerita, istri saya selingkuh, begini. Saya bilang emang nggak boleh bercerai, tetap salah tetap kan. Tapi dia itu tetap walaupun dengar nasihat dari pendeta, dari siapa, tetap aja dia cerai, saudara. Ya, dia itu nggak mau mendengarkan nasihat, saudara. Artinya apa? Dengerin sih mau dengerin, tapi dia nggak mau nerima nasihat itu, saudara. Ya ada banyak orang yang memang udah mengeraskan hatinya, dia nggak mau terima nasihat. Gue udah pinter kok, cukup pinter. Nanti kita lihat contohnya ya di kisah Naaman, ada satu orang yang seperti itu, saudara. Ya dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tapi siapa mendengarkan, ya bijaksana. Dengarkan nasihat ya bijak. Kita lihat dari 2 Raja-Raja. Ini panjang ayatnya. 2 Raja-Raja 5. Ketika saya renungin ini, saudara, saya dapat berkat, saudara. Ya. Nah ini yang dinamakan bukannya orang yang menerima semua nasihat tanpa menyaring. Yang kedua tipe orang yang nggak mau dinasihatin. Yang ketiga adalah orang yang mendengar nasihat. Dan ketika dia mendengar nasihat, saudara, ya, dia mulai menangkap nasihat itu dan dia mulai menyaring nasihat itu. Oh ini nasihatnya sesuai firman nih. Kalau saya lakukan ini, saya tahu hidup saya akan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Nah yang ketiga yang kita mau ambil, saudara. Orang yang mendengar nasihat, menyaringnya, saudara, sesuai dengan firman. Ketika dia dapat ini dan dia lakukan, maka hidupnya dipimpin oleh hikmat, oleh Roh Kudus sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini saya mau bacakan kepada Bapak Ibu panjang sih sampai 27 ayat nih. Ya. Dari 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-1 sampai ke-27. Oh sorry, 2 Raja-Raja 5 ya udah disebutin. Ya, saya bacain buat Bapak Ibu. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim utusan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya
perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat tak berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke Kuil Rimon dan untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam Kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari kereta dan mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pergunungan Efraim dan dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah datangan mereka, disimpannya di rumahnya, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau akan menerima perak. Engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, jadi saudara, ketika itu kita tahu ya, udah ceritanya udah dari dulu lah tentang Naaman, saudara. Naaman ini panglimanya Raja Aram, saudara. Ya, dia panglima yang luar biasa. Ya, dia dihormati sama rajanya, dia disayangi sama raja, sama tuannya. Ya, karena oleh dia Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Aram, saudara, waktu perang, saudara. Ya,
Tapi sayangnya dia sakit kusta, saudara. Saya nggak tahu kustanya kayak apa, tapi kan kusta lama-lama nambah parah kan ya saudara ya. Mungkin tangannya kutung, nanti kalau tangannya udah kutung-kutung mana bisa dia perang saudara. Ya. Dan mungkin dia kalau dia bukan panglima, mungkin udah dikucilin saudara. Ya. Tapi ada seorang hamba, ya seorang perempuan, anak perempuan Israel saudara. Dia kasih saran ke istrinya Naaman. Nyonya, itu Tuhan suruh ke Israel aja, ada nabi loh di sana tuh yang bisa sembuhin orang. Datang aja ke sana dan pasti nanti Tuhan disembuhin. Ya, ini budak loh yang ngomong loh. Saya nggak tahu. Naaman mungkin orangnya baik, saudara. Kalau saya lihat Naaman, terus nyonyanya mungkin baik. Kalau nggak mungkin lah budak ini tahu-tahu kucuk-kucuk ngomong ke istrinya Naaman, saudara. Ya, istrinya Naaman, Tuhan kesian tuh, pergi aja ke Israel. Ada nabi tuh, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan bisa sembuhin orang. Ya, saya percaya Naaman orang baik, saudara. Ya, istrinya juga orang baik, saudara. Kalau nggak mungkin lah mau khusus-khusus budak, saudara. Ngapain cerita-cerita? Kalau tuannya jahat, biarin aja lo sakit kusta sampai mati. Betul nggak, saudara? Ya, ini baik, saudara. Naaman ini, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, dia datang ke raja, saudara. Dia ngomong, oh di Israel tuh katanya pelayan saya ada nabi tuh. Oh ya udah, kata raja. Rajanya benar-benar sayang sama Naaman kan. Ya udah, pergilah ke raja Israel. Nanti saya bikinin surat. Dibikinilah surat, saudara. Dikasih hadiah-hadiah, ada perak, ada emas, ada potongan kain, saudara. Disuruh bawa surat itu ke raja Israel, saudara. Ketika sampai ke Israel, saudara, dibacakan suratnya, saudara ya. Ketika dibaca, ya ayat 6 saya bacakan. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Ya, lalu ketika dibaca sama Raja Israel langsung reaksinya apa, saudara, responnya? Wah, ini mah nyari gara-gara nih. Emangnya gue dokter apa? Tuhan apa yang bisa sembuhin orang? Ini nyari gara-gara ini. Ngajakin perang nih. Mungkin dia udah siapin strategi. Wah, mungkin dia udah hubungin panglimanya. Oh, siapin nih tentara. Tapi Elisa dengar, saudara. Ketika Elisa dengar, saudara, dia sampaikan pesan, saudara, kepada raja. Di sini pesannya berbunyi begini, saudara. Ya, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, dengan kata lain, supaya dia tahu ada Tuhan di Israel. Ya, ketika raja ini dengar, saudara, dia nggak panas hati, dia mau terima nasihatnya Elisa loh, luar biasa ya. Ya bisa aja dia bilang, lo tahu apa sih? Bisa aja kalau dia sombong, kalau dia keras hati. Ya, ini udah nyantangin perang nih, ngajak perang. Pasti ketika dia nggak dengar apa yang jadi nasihat Elisa, maka banyak orang Israel, tentara-tentara yang pasti mati juga. Kalau perang pasti banyak yang mati, betul nggak, saudara? Tapi karena dia mendengarkan perkataan Elisa, ini adalah hikmat, saudara. Dia mau mendengarkan perkataannya Elisa, hikmat, saudara. Ketika mendengarkan nasihat Elisa, maka nggak jadi perang, saudara, betul nggak? Naaman dibilang, Naaman pergi aja tuh ke tempatnya Elisa. Pergilah Naaman ke tempat Elisa. Udah seneng kan Naaman kan? Wah, raja udah kasih tahu nih ke Elisa. Dia datanglah ke Elisa, ke tempatnya Elisa. Harapannya apa, saudara? Elisa kan tahu nih kalau Naaman ini adalah mungkin orang nomor 2-nya di Aram, saudara ya. Panglima yang gagah perkasa, saudara, yang disayang sama raja. Ketika dia sampai di tempat Elisa nggak keluar, saudara. Ya, mungkin kalau sekarang di sini
gubernur datengin ke satu daerah, satu tempat, nggak keluar orangnya, wah kesel, mencak-mencak. Anggota DPR begitu saudara, mencak-mencak saudara. Oh siapa lo nih? Gitu. Mungkin Naaman kayak begitu saudara, begitu dia datang ke Elisa, terus kan Elisa itu kan langsung ngomong gitu kan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhannya, disuruh doang. Saya nggak tahu orang suruhannya, mungkin Gehazi saudara ya, orang suruhannya ini. Itu pergi aja mandi 7 kali dalam sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, yang pertama saudara, untuk mendengarkan nasihat harus ada kerendahan hati saudara. Kita nggak ikutin ego kita sendiri saudara. Ketika itu egonya si Naaman mulai tersentuh. Wah, gue nggak dihargai nih, gue nggak dihormatin. Datang ke sini Naaman bukannya didatengin sama Elisa, paling nggak kata Naaman itu kayak panggil kayak nama Tuhan, gosok-gosok kayak tempat kusta. Kata Elisa enak aja gosok-gosok tempat kusta, kan nggak boleh saudara ya. Dan Naaman nggak ngerti saudara, egonya, kesel saudara. Udahlah, gua nggak mau deh istilahnya gitu. Saya nggak mau dengerin omongan Elisa, ngapain dengerin omongan Elisa? Udah sungai Yordan kotor gitu kan. Lebih bagus sungai yang di Damsik lebih bersih kan dia bilang. Istilahnya begitulah gitu kan. Udah mulai egonya saudara. Tapi ketika pegawai-pegawainya saudara, kalau kita baca terus saudara, pegawai-pegawainya datengin dia saudara. Ayat 13 saudara. Mendekat berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Lalu Naaman mulai merendahkan hatinya. Oh iya benar juga ya. Jadi satu saudara, untuk kita boleh mendengarkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus merendahkan hati kita saudara. Dari siapapun nasihat itu. Jangan bilang begini saudara, ada yang nasihatin kita, lu siapa lu? Gak perlu gue dengerin nasihat lu, jangan saudara, dengerin nasihat. Dari siapapun saudara. Kadang-kadang anak saya ngomong, istri saya ngomong, saya dengerin saudara. Oh iya benar juga ya. Nasihat saudara, kalau sesuai dengan firman Tuhan kita terima saudara. Nah ketika Naaman saudara, merendahkan hatinya saudara. Dia bilang udah saya terima, saya percaya aja lah. Ini kan pegawai saya juga meneguhkan ini omongan Nabi nih, omongan hamba Tuhan nih, berarti omongan Tuhan nih. Saya suruh nyemplung doang 7 kali, apa susahnya sih? Dia nyemplung saudara, plung aja saudara. Ya, sungai Yordan 1 kali, mungkin nyemplungnya dalam kali ya saudara, jadi begitu plung, dia naik lagi ke atas, bisa berenang pasti ini. Paling enggak traven saudara, nongol lagi 7 kali, begitu kan 7 kali nongol. Pasti pokoknya bilang, Bapak itu udah bersih katanya, udah nggak ada jelek-jelek, Bapak jadi cakep banget Pak katanya, awet jadi dulu kayak umur 60 sekarang kayak umur 25 tahun saudara. Wah terus langsung keluar, benar saudara, ketika Naaman mendengarkan nasihat, dia boleh mengalami pemulihan secara fisik saudara, betul? Yang pertama secara fisik kan, dia dipulihkan. Terus dia dikatakan waktu ayat 14-nya kan dibilang lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dan seluruh pasukannya kepada Abdialah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ya, tidak ada Allah selain di Israel. Dia mengalami bukan hanya pemulihan fisik, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, yang mengubahkan hatinya dia. Yang mengubahkan pandangannya dia tentang Tuhan yang hidup, saudara. Dia tetap mau kasih persembahan itu ke Elisa, Elisa nggak mau. Ya, yang belajar kita di Elisa, Elisa punya integritas, saudara. Dia bilang, saya ngelayani Naaman, istilahnya gini, saya ngelayani Naaman bukan karena duit kok. Ya kalau dia mau terima uang itu, saya percaya Elisa mendengarkan nasihat. Nasihat siapa? Tuhan. Tuhan pasti bilang, jangan terima pemberiannya. Pasti
nabi seperti ini peka sekali akan suara Tuhan. Mendengarkan nasihat Tuhan. Dia nggak terima saudara. Ketika dia lihat, luar biasa ya. Mau dikasih duit aja nggak mau gitu ya. Naaman yang mengalami pemulihan saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Dia juga memiliki, dia akhirnya bilang, saya mau punya komitmen yang sama seperti Elisa. Apa yang dia katakan lagi saudara, selanjutnya saudara. Kan udah gak mau diterima saudara, ayat 17 katakan, akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Hari itu saudara, dia mengalami satu pertobatan yang sejati. Dia bilang dia gak mau menyembah Allah lain, kecuali Allah Israel. Dia bilang saya minta dong tanah. Saya mau berdoa, saya mau mempersembahkan korban hanya kepada Allah Israel, Allah yang hidup, saudara. Jadi yang pertama dia mengalami pemulihan fisik ketika dia mendengarkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua saudara, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, akhirnya dia boleh memiliki satu komitmen untuk beribadah kepada Tuhan saudara. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya saudara. Pemulihan secara jasmani dan rohani saudara terjadi ketika seorang mendengar nasihat saudara. Luar biasa kan saudara? Mau dengar nasihat? Mulai belajar dengar nasihat saudara. Saya punya cerita lagi saudara. Ada satu teman saya, dulu dia selingkuh sama istri orang saudara. Istri orang di Jawa sudah, pokoknya dia ketemu entah bagaimana jadi selingkuh lah. Teman saya ini masih single waktu itu. Ya. Terus mereka selingkuh tuh. Mereka punya usaha sama-sama apa segala macam lah. Beli rumah, patungan, saudara. Padahal nih cewek ada suaminya. Terus satu ketika dia ngobrol sama saya, cerita, saudara. Akhirnya saya kasih nasihat, saudara, sesuai firman Tuhan. Lo gak boleh lo berzina, lo berdosa. Lo harus tinggalin. Ya kan? Itu Tuhan sedih itu kalau kita seperti itu. Ya, kasihnya Tuhan gak berubah dalam hidup kita, tapi Tuhan sedih, saudara. Sama anak kita, kasih kita gak berubah sama anak kita kan. Tapi kita sedih kalau anak kita melakukan something yang mengecewakan kita, betul gak? Nah, Tuhan juga demikian. Ketika saya ngomong, saudara, entah berapa lama kemudian, akhirnya dia ngambil keputusan, saudara. Dia putusin ceweknya itu, saudara. Singkat cerita ya, udah lama gitu, akhirnya diputusin juga ceweknya itu. Dia kehilangan rumah, saudara, betul gak? Dia patungan rumah sih, terus dia punya usaha juga, dia kehilangan semua. Tinggalin lah gitu. Dia kelihatannya rugi saudara, dengerin nasihat yang sesuai firman Tuhan, lakukan apa yang sesuai firman Tuhan, kelihatannya rugi. Tapi hari ini dia punya keluarga yang bahagia saudara. Ya, dia hidup takut akan Tuhan, saya tahu, saya pernah sharing firman sama dia. Dia hidup takut akan Tuhan saudara. Ya, sekarang gerejanya di Erastus saudara. Tapi dia hidup takut akan Tuhan. Dia punya komitmen untuk fokus kepada Tuhan, hidupnya jadi berkat. Ya, kenapa? Mendengarkan nasihat. Jadi yang pertama, perempuan itu akhirnya karena dia orang bodoh, saudara. Kalau saya anggap, saya bukan ngutukin dia bodoh. Sekarang dia punya kehidupan baru, tapi dibilang bahwa jalan orang bodoh benar dalam anggapannya sendiri. Tapi siapa mendengarkan nasihat, ya bijak, saudara. Ya, kita lanjutin, saudara. Itu tadi menerima nasihat ada, ketika kita menerima nasihat yang sesuai firman Tuhan ada banyak berkat. Nah yang kedua, saudara, ada orang bodoh, saudara. Namanya Gehasi, saudara. Saudara baca nggak? Dapat nggak sesuatu? Ini kan kontras, saudara. Naaman mendengarkan nasihat, Gehasi enggak, saudara. Ya, Elia udah nolak, saya singkat aja. Elia udah nolak, tapi Gehasi kucuk-kucuk tanpa izin Elisa. Tanpa izin Elisa dia mesti ngomong dulu dong ke Elisa paling enggak. Tuhan, kalau Tuhan nggak mau, boleh nggak buat saya Tuhan? Betul nggak? Yang benarnya seperti itu kan, tapi dia nggak ngomong, kucuk-kucuk, ini mungkin sungkan nih Elisa nih, tuanku mungkin sungkan nih, nggak mau terima pemberiannya Naaman, saya aja deh kalau begitu. Udah gitu didatengin, singkat cerita didatengin si Naaman, saudara. Udah gitu bohong lagi, betul nggak? Itu ada tamu tuh tuan saya, ada 2 orang muda dari rombongan Nabi, dibilang, ya kita lihat aja.
Jadi katakan ayat 22, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Bla 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 bla. Ya, kalau saudara baca semua, bohong saudara. Ya, dia nggak dengerin nasihat nih. Dia jalan yang tadi saudara, ayat yang awalnya saudara. Ya, Amsal 12 ayat 15a. Jalan orang bodoh benar menurut anggapannya sendiri. Gehazi bilang, wah mungkin benar. Saya benar nih. Rugilah kalau nggak diambil. Dan kalau kita baca selanjutnya di bawah saudara, ya, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Emang banyak sih duitnya saudara. Bisa buat beli kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur saudara. Ya, beli budak segala macam saudara, banyak saudara. Tapi Gehazi saudara, saya percaya Tuhan punya rencana buat Gehazi. Gehazi ini abdinya Elisa loh. Sama seperti posisinya seperti Elisa ketika dia melayani Elia saudara. Saya percaya kalau dia nggak melakukan jalan yang salah saudara, nggak hidup dalam kebodohan saudara, dia akan dipakai Tuhan menjadi nabi selanjutnya mungkin. Kita nggak tahu saudara. Tapi ketika dia berjalan menurut anggapannya sendiri saudara, itu orang bodoh saudara. Jadi kalau saudara dengerin nasihat, entah dari nasihat siapa saudara, yang pasti dasarnya firman saudara. Saudara nggak dengerin, saudara sedang hidup dalam kebodohan saudara. Rugi sendiri. Ya, semua baik dalam bidang keuangan, dalam pekerjaan, dalam apapun saudara, aspek hidup kita. Ya, dalam sekolah saudara, pasangan hidup terutama saudara. Kalau saudara nggak dengerin, saudara sedang hidup dengan anggapan saudara yang saudara anggap benar saudara. Ketika saudara anggap itu saudara berjalan dalam kebodohan saudara, iya, saudara nggak dengerin firman Tuhan, maka engkau akan melihat bukan Tuhan nggak sayang, Tuhan sayang sama kita, Tuhan udah pilihin jalan yang benar kepada kita. Tapi kita maunya menyimpang saudara, kita akan menderita berbagai-bagai kerugian saudara, ya, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai hal yang nggak enak saudara. Ketika kita nggak mendengarkan nasihat saudara. Mau seperti Naaman apa Gehazi? Gehazi terakhirnya apa saudara? Kena kusta saudara. Ya kan? Akhirnya berbaliklah kustanya Naaman pindah ke Gehazi saudara. Saya percaya rencana Tuhan yang besar dalam hidup Gehazi. Bagaimana akhirnya saudara? Kenapa? Karena Gehazi nggak dengar-dengaran Tuhan. Jalan orang bodoh benar menurut anggapannya sendiri. Tetapi siapa menerima nasihat, ia bijak. Dengar nasihat saudara. Iya. Terutama anak-anak muda di tempat ini tentang pasangan hidup. Sekali lagi saya bilang dengerin nasihat. Nasihat orang tua saudara pasti bagus. Nasihat orang tua rohani saudara bagus. Nasihat kakak rohani saudara bagus. Ya. Karena kalau saudara nggak mendengarin nasihat saudara, saudara rugi sendiri saudara. Saudara menderita sendiri. Tapi ketika saudara dengar nasihat, saudara akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Saudara akan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dalam segala aspek saudara. Ya, ingat itu saudara. Jangan benar menurut anggapan kita sendiri. Tapi belajar untuk mendengar nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin gak panjang lagi saya bagiin, saya tutup saudara. Saya percaya saudara, kita semua akan memiliki hati yang rendah hati, yang mau mendengarkan nasihat. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari,
agar kami beroleh hati bijaksana.